Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 190. Pada anime Boruto episode sebelumnya, yaitu episode 189, kita diperlihatkan dahsyatnya pertarungan Kawaki melawan Garo. Anime Boruto episode 189 sangat menarik karena berisi adegan pertarungan antara Kawaki dan Garo. Di episode ini juga debut pertama pertarungan Kawaki. Kawaki pingsan setelah berhasil mengalahkan Garo. Saat Kawaki pingsan, dia akan dibawa oleh Boruto dan lainnya ke Konoha. Para ninja Konoha bermaksud membawa Kawaki karena menurut mereka Kawaki sangat penting. Dia mengandung banyak informasi yang dibutuhkan oleh Konoha. Informasi ini tentu saja ada hubungannya dengan organisasi Kara. Itulah mengapa Boruto dan lainnya bermaksud membawa Kawaki ke Konoha. Kemudian kita lanjut membahas anime Boruto episode 190. Anime Boruto episode 190 berjudul Escape. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah melarikan diri. Anime Boruto episode 190 rilis Minggu 14 Maret 2021 pukul 5.30 PM atau jam setengah 6 sore. Spoiler mengenai anime Boruto episode 190 sudah beredar. Spoiler ini pertama kali diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah Boruto dan rekan satu timnya membawa Kawaki, seorang bocah misterius yang sekali lagi menjadi tidak sadarkan diri. Boruto dan rekan satu timnya membawa Kawaki dan kembali ke Institut Penelitian Teknologi Lanjutan. Mereka telah mengatur untuk membayar gaji Kawaki untuk bekerja di laboratorium. Meski kakek Sumire dengan ramah menawarkan bantuan, Kawaki tetap memperlakukannya dengan permusuhan. Pada akhirnya, Kawaki berencana melarikan diri dari fasilitas penelitian. Sementara itu, Konohamaru Sarutobi selangkah lebih maju darinya dan telah kembali ke desa Konoha. Hokage ke-7 Naruto menerima laporan dari Konohamaru mengenai status misi saat ini. Naruto tertarik pada hubungan antara Kawaki dan organisasi Kara. Jadi, agar Naruto bisa mendengar kisah tangan pertama dari cerita Kawaki, dia telah memutuskan untuk secara pribadi pergi ke Institut Penelitian Teknologi Canggih. Itulah spoiler yang diterbitkan di majalah Animedia. Kemudian ada spoiler lain yang admin dapatkan dari Twitter. Isi spoilernya adalah Kawaki ditahan di laboratorium. Kawaki yang terluka parah ditahan di lab penelitian alat ninja ilmiah. Kawaki memusuhi Sumire yang baik padanya dan merawatnya. Itulah spoiler dari anime Boruto episode 190. Karena anime Boruto nantinya akan mengadaptasi manga Boruto chapter 26, jadi admin di sini akan membahas manga Boruto chapter 26. Manga Boruto chapter 26 berjudul Hadiah. Cover manga Boruto chapter 26 memperlihatkan Naruto dan Kurama di belakangnya. Cover ini menggunakan background berwarna putih. Isi cerita dari manga Boruto chapter 26 adalah cerita berlanjut ke flashback Kawaki. Flashback Kawaki memperlihatkan markas organisasi Kara. Di sini terdapat banyak sekali kendi yang berisi benda cair. Kendi-kendi tersebut terdapat selang yang menyambung ke kantong yang berada di atasnya. Kantong tersebut berisi cairan dan juga anak manusia. Ini adalah eksperimen dari organisasi Kara. Eksperimen ini disutradarai oleh Amado dan Jigen. Anak-anak yang berada di dalam kantong tersebut terlihat tidak sadar. Namun mereka masih hidup sebelum Jigen melakukan uji cobanya. Kemudian Jigen datang bersama dengan Kawaki. Kawaki di sini adalah anak kecil yang masih polos dan tidak tahu apa-apa. Sambil berjalan di belakang Jigen, Kawaki melihat kantong-kantong di atas yang berisi anak. Kantong-kantong yang berisi anak ini tidak hanya satu, namun cukup banyak. Kawaki melihat kantong-kantong tersebut sambil kebingungan dan berkeringat. Amado yang sedang berada di samping kendi sedang merokok dan hanya terdiam. Sambil melihat Kawaki dan Jigen, Amado lalu mengatakan kepada Jigen bahwa jadi ini anak terakhir Jigen. Jigen menjawab, benar, bisa minta tolong Amado. Jigen meminta tolong kepada Amado mengenai percobaan yang akan dilakukan dengan Kawaki. Mendengar permintaan tolong Jigen, Amado tidak berkata apa-apa. Amado hanya melirik sambil menghisap rokoknya. Amado ini adalah tipikal perokok berat mirip dengan Asuma. Kawaki hanya kebingungan mendengarkan perbicaraan singkat antara Amado dan Jigen. Jigen kemudian menoleh ke arah Kawaki dan melihat Kawaki. Jigen lalu jongkok di depan Kawaki. Hal itu membuat Kawaki heran. Jigen mengatakan kepada Kawaki bahwa, bukankah sudah kubilang Kawaki, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kau adalah anak kesayanganku.
Jigen mengatakan hal tersebut karena Kawaki terlihat bingung dan ketakutan. Mendengar perkataan Jigen, Kawaki hanya terdiam. Jigen lanjut mengatakan, aku ingin kau menerimaku sebagai ayah barumu. Jika kau melakukannya, maka kau tidak akan merasa hampa lagi. Jigen mengatakan itu sambil memegang tangan kiri Kawaki. Kawaki merasa kebingungan sambil melihat Jigen. Jigen tersenyum sambil memegang tangan kiri Kawaki. Sementara Amado hanya terdiam dan masih merokok. Jigen lanjut mengatakan perkataan tadi bahwa saat kau dan aku menjadi orang tua dan anak. Kemudian ada salah satu guci yang retak. Kawaki masih melihat ke arah Jigen. Masih sambil memegang tangan Kawaki, Jigen mengatakan, aku akan memberimu hadiah istimewa. Lalu tiba-tiba guci yang retak tadi pecah dan Kawaki terbangun dari tidurnya. Kawaki adalah orang yang selalu bermimpi mengenai masa lalunya yang buruk. Kawaki terbangun dari tidurnya dan sedang berada di Konoha. Kawaki terkejut dengan 3 orang shinobi Konoha yang sedang mengawasinya. 3 shinobi tersebut adalah Konohamaru, Hokage ke-7 Naruto, dan Shikamaru. Sambil kebingungan, Kawaki menanyakan, di mana aku? Naruto menjawab, tenang, kau aman. Naruto menjawab pertanyaan Kawaki dengan senyuman. Kawaki mengatakan, desa Konoha? Konohamaru menjawab, benar, kau kelelahan dan pingsan. Kami tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Sekarang kita bisa bicara dengan tenang. Mendengar perkataan Konohamaru, Kawaki hanya terdiam. Kemudian Kawaki bangkit dan bermaksud melarikan diri. Konohamaru terkejut dengan tindakan Kawaki ini. Kawaki pergi ke arah jendela. Dia ingin melompat dan kabur dari sana. Namun saat berada di jendela, tubuh Kawaki tidak bisa digerakkan. Kawaki merasa kebingungan dengan tubuhnya sendiri. Dalam hati, Kawaki mengatakan, apa? Aku tidak bisa bergerak. Ternyata alasan mengapa tubuh Kawaki tidak bisa bergerak adalah dia terkena jutsu bayangan Shikamaru. Jutsu ini dapat menghambat gerakan target jika bayangan pengguna dan bayangan target menyatu. Shikamaru mengatakan kepada Kawaki bahwa, tenang, kau tidak akan bisa bergerak. Kalau kami mau, kami bisa saja melakukan sesuatu padamu. Kawaki kembali terdiam dan melirik ke arah Shikamaru. Kawaki kembali duduk di kasur dan menghadap Naruto. Naruto melihat Kawaki dengan senyuman. Naruto lalu mengatakan, aku Uzumaki Naruto. Aku seorang Hokage. Aku adalah pemimpin desa ini. Naruto memperkenalkan dirinya kepada Kawaki. Namun Kawaki tidak membalas perkataan Naruto. Dalam hati Kawaki mengatakan, Hokage, orang ini seorang pemimpin? Naruto lanjut mengatakan, kau tidak menduga ya? Kawaki hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun kepada Naruto. Jelas Kawaki ini memiliki sifat yang tidak sopan. Dia diajak bicara dengan orang yang lebih tua, namun dia tidak menjawab dan hanya diam saja. Itu mungkin karena Kawaki kurang menerima didikan dari orang tuanya. Sepertinya ayah Kawaki ataupun Jigen tidak mengajari Kawaki tentang norma sopan santun dan pendidikan lainnya. Kemudian beralih ke pembicaraan Naruto dan Shikamaru. Shikamaru mengatakan kepada Naruto bahwa, aku menolak, terlalu berbahaya. Apa kau tidak menerima laporan dari Konohamaru? Kartu as musuh sekarang ada di tangan kita. Tapi berbahaya jika dia tetap di desa ini. Naruto membalas perkataan Shikamaru bahwa itulah sebabnya pekerjaan ini cocok untukku, terutama jika musuh kuat. Shikamaru mengatakan, cih, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Meski dia anak-anak, orang berbahaya sepertinya harus diawasi. Dan Hokage sendiri yang akan menjadi pengasuhnya. Naruto mengatakan, aku Jinchuriki. Saat Kurama disegel di tubuhku, orang-orang takut denganku. Diawasi adalah hal yang lumrah bagiku. Dan kakek Hokage ketiga ditugaskan untuk melindungi semua orang dariku. Shikamaru mengatakan, aku mengerti yang kau katakan. Tapi masalah Kara bukan hanya soal kita dan desa Konoha. Kita tidak bisa begitu saja mengambil tindakan. Naruto mengatakan, aku tahu. Shikamaru tidak setuju dengan keputusan Naruto. Namun Naruto sendiri masih kekeh dengan keputusannya. Kemudian Katasuke menjelaskan mengenai Kawaki di hadapan para kage dari 5 negara besar. Di sini diadakan rapat kage untuk membahas Kawaki. Katasuke menjelaskan dan memperlihatkan Kawaki di depan para kage dengan proyektor. Katasuke mengatakan,
Seperti yang kubilang, senjata Sense Ninja berukuran sangat kecil terdeteksi di seluruh tubuhnya. Kemungkinan hal itulah yang menyebabkan perubahan unik di tingkat sel. Tubuhnya mengalami pembagian sel dengan cepat sehingga menyebabkan pembekakan. Jadi, jaringan tubuhnya mengalami sklerosis dan malasia, meski hanya sebentar. Contohnya, lengan kanannya bisa berubah menjadi tombak besar untuk menyerang lawan. Di samping itu, hubungan antara fenomena ini dan senjata Sense Ninja masih belum diketahui. Seperti yang kalian lihat, di telapak tangan kirinya terdapat segel misterius yang bernama Karma. Kemampuan utamanya adalah membuat jutsu lawan tidak berguna. Setidaknya itulah yang bisa kita pahami sejauh ini. Tapi dengan teori itu, kita masih belum bisa memahami gambaran besarnya. Raikage Darui mengatakan, aku cukup paham. Pada dasarnya, dia sangat berbahaya untuk diabaikan. Tochikage Kurotsuchi mengatakan, ya, aku sudah pernah menanyakan hal ini sebelumnya. Tapi, kau tidak berniat untuk menahannya kan? Naruto mengatakan, itu benar. Aku hanya akan mengawasinya dari dekat. Aku tidak akan meninggalkannya meski sebentar. Mizukage Chojuro mengatakan kepada Naruto bahwa kau akan melakukan tugas semacam itu. Bagaimana dengan pekerjaanmu yang lain? Kata Sasuke mengatakan, ngomong-ngomong, kami punya rekaman langsungnya. Kalian bisa lihat saat ini Tuan Hokage sedang mengawasi subjek. Sementara itu, Tuan Hokage juga menghadiri pertemuan ini. Tochikage Kurotsuchi mengatakan, begitu ya, Kage Bunshin, jutsu yang sangat bermanfaat. Aku penasaran mana yang bunshin dan mana yang asli. Tapi itu bukan topik untuk dibahas. Naruto tertawa setelah mendengar perkataan dari Kurotsuchi. Kashikage Gaara mengatakan, aku setuju dengan rencana Naruto. Sebagai sesama Jinchuriki, aku sangat menolak penahanan. Selain itu, jika dia bersama Naruto itu lebih aman dibanding sel tahanan. Jadi kita bisa tenang. Gaara sangat setuju dengan rencana Naruto. Naruto pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari Gaara. Darui mengatakan, ya, aku juga kenal dengan salah satu Jinchuriki. Jadi aku tahu sudut pandangnya. Jadi aku akan kecewa jika kita menahan anak itu. Aku juga setuju dengan rencana Hokage. Naruto mengatakan, kalau begitu sudah disepakati. Terima kasih semuanya. Darui kemudian mengatakan kepada Naruto bahwa, tapi bagaimana dengan karma itu? Bukankah anakmu juga memilikinya? Apa tidak masalah? Naruto menjawab, ya, jujur saja aku sama sekali tidak mengerti. Boruto mungkin punya hal yang sama dengannya, dan itu mungkin bisa menurunkan kewaspadaan anak itu terhadap kita. Tapi kita masih belum tahu kenapa dia pingsan. Rapat para kage pun selesai dan keputusan Naruto untuk mengawasi Kawaki sudah disepakati. Sementara itu Kawaki terbangun kembali dari tidurnya dan duduk di atas kasur. Dia hanya diam tanpa mengucapkan apapun dan sambil menatap sesuatu. Di sisi lain, Boruto sedang berdiri di atas tiang listrik di Konoha. Dia berdiri di atas tiang listrik sambil melihat segel karma yang berada di telapak tangan kanannya. Dalam hati, Boruto mengatakan, orang itu sebenarnya siapa dia? Di sini Boruto memikirkan tentang Kawaki dan siapa dia sebenarnya. Sementara itu Kawaki sedang berjalan dengan Naruto di jalanan Konoha. Kawaki yang berada di belakang Naruto menanyakan kepada Naruto bahwa, oi, kau mau membawaku kemana? Naruto menjawab, ke rumahku. Kita dalam perjalanan pulang. Mulai saat ini kita akan hidup bersama. Kawaki terdiam mendengar jawaban Naruto. Naruto lanjut mengatakan, makanan ibu pasti enak loh. Kau pasti suka. Naruto menoleh ke arah Kawaki. Namun Kawaki sudah menghilang di belakang Naruto. Setelah melihat Kawaki menghilang, Naruto mengatakan, tentu saja. Di sini Naruto tidak panik sama sekali karena dia bisa dengan mudah menangkap Kawaki jika dia kabur darinya. Kawaki kabur dengan segenap kemampuannya demi menjauh dari Naruto. Dalam hati Kawaki mengatakan, dasar payah. Aku tidak mengerti apa itu Hokage atau apalah. Tapi aku tidak mau dimanfaatkan begitu saja. Kawaki kabur dari Naruto karena Kawaki berpikir kalau Naruto bermaksud memanfaatkannya. Namun faktanya tidak. Kawaki kabur dan melompat dari bangunan ke bangunan di tengah kota. Hal tersebut membuat para penduduk Konoha heran. Kawaki kabur dengan penuh rasa percaya diri,
Seakan-akan Naruto tidak bisa mengejarnya. Setelah cukup kelelahan, Kawaki melambat dan berhenti. Dia bermaksud sembunyi di tengah kota. Namun secara mengejutkan, Naruto berada tepat di depan Kawaki. Naruto dengan santainya menyapa Kawaki yang baru saja berusaha kabur. Kawaki sangat terkejut dengan kehadiran Naruto di depannya. Kawaki berkeringat dan dalam hati mengatakan, "Apa? Tapi tadi aku kabur darinya. Apa dia mengambil jalan pintas? Siapa sebenarnya orang ini?" Naruto mengatakan, "Masih belum cukup olahraganya, tapi kita harus menyudahinya. Ayo pergi." Naruto mengajak Kawaki pulang ke rumahnya. Mereka pun sampai di rumah. Kawaki duduk di meja makan depan Naruto. Mereka langsung disuguhi teh oleh Hinata. Sambil meletakkan tehnya di atas meja, Hinata mengatakan, "Teh tidak apa-apa kan?" Naruto menjawab, "Oh, terima kasih." Hinata lalu mengatakan kepada Kawaki, "Anggap saja rumah sendiri." Naruto menanyakan kepada Kawaki bahwa, "Oh iya, aku masih belum bertanya siapa namamu." Kawaki hanya terdiam dengan tatapan sinis. Kawaki lalu mengatakan, "Kalau kau ingin bicarakan soal Kara, aku bukan salah satu anggotanya. Aku tidak punya informasi berharga." Naruto mengatakan, "Tidak, kau ini memang keras kepala. Bukankah sudah kubilang mulai sekarang ini akan jadi rumahmu?" Dengan keras Kawaki mengatakan, "Hentikan omong kosongmu, dasar payah. Apa yang kau mau dariku?" Dari sini kita sudah dapat menyimpulkan kalau Kawaki tipikal anak yang sama sekali tidak tahu sopan santun. Bahkan di depan Hokage, orang yang seharusnya paling dihormati di Konoha. Naruto kemudian menjawab perkataan Kawaki bahwa, "Kau sedang diincar oleh orang-orang dari organisasi itu. Itulah sebabnya aku harus tahu siapa mereka, agar bisa melindungimu dari mereka." Kawaki mengatakan, "Jadi kau memanfaatkanku sebagai umpan. Kurasa kau dan mereka bisa jadi teman baik." Dalam hati Naruto mengatakan, orang ini benar-benar dasar bocah nakal. Meskipun Kawaki adalah anak yang tidak sopan dan nakal, tapi Naruto tetap sabar menghadapinya. Kawaki lalu melirik ke arah Hinata. Kawaki mengatakan dalam hati bahwa jadi ada 2 orang musuh dan 2 di pintu keluar. Ada 1 orang lagi di lorong, langkah kaki kecil. Mereka mengawasi pergerakanku. Apakah aku harus pergi lewat sisi pekarangan? Kawaki masih waspada dengan ancaman dan merasa tidak aman, meskipun sedang berada di dalam rumah keluarga Naruto yang sama sekali tidak ada bahaya yang mengancam. Sementara itu Himawari sedang mengintip. Dia penasaran dengan anak baru yang masuk ke rumahnya. Naruto kemudian berdiri dari tempat duduknya. Dalam hati Naruto mengatakan, "Sebentar lagi Boruto pulang. Bagaimana caraku menjelaskan ini?" Karena Kawaki merasa terancam dengan berdirinya Naruto, Kawaki langsung melemparkan meja di hadapannya ke arah Naruto. Naruto sangat terkejut dengan tindakan Kawaki ini. Vas bunga yang berada di atas meja terpental dan jatuh. Vas bunga tersebut jatuh di samping Naruto dan pecah. Vas bunga tersebut adalah vas bunga kesayangan Himawari. Itu adalah hadiah ulang tahun untuk ibunya, yaitu Hinata. Jadi vas bunga itu sangat berharga dan sayang sekali kalau dipecahkan. Setelah melemparkan meja, Kawaki berlari menjauh dan kabur dari Naruto. Kali ini Naruto merasa sangat kesal dengan tingkah laku Kawaki. Naruto mengatakan, "Oi, sungguh dasar bocah keras kepala." Naruto mengatakan hal tersebut sambil berubah ke mode Cakra Kurama. Perubahan Naruto membuat Kawaki terkejut. Dia menoleh ke arah Naruto sambil berkeringat. Dengan perasaan marah, Naruto mengatakan, "Pergilah, kau bisa pergi kemanapun kau mau. Tapi aku tidak akan mengalihkan pandanganku darimu. Setidaknya sampai aku tahu asal-usulmu. Tugasku adalah melindungi desa ini, tapi aku masih ingin tahu banyak tentangmu. Aku bersumpah, aku tidak akan berniat untuk menyakitimu." Kawaki sangat kagum dan ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki Naruto. Sambil melihat Naruto, dalam hati Kawaki mengatakan, "Jadi ini Hokage, kekuatan yang luar biasa. Orang ini jauh lebih kuat dari Jigen. Percuma saja melarikan diri darinya." Setelah menyadari betapa kuatnya Naruto, Kawaki tidak jadi memutuskan untuk melarikan diri karena hal tersebut mustahil dan sia-sia. Dengan melihat Naruto saja, Kawaki langsung ketakutan. Padahal Naruto hanya memperlihatkan mode Cakra Kurama saja, belum mode lainnya seperti mode Biju ataupun mode Rikudo. Mode Cakra Kurama adalah perubahan basic dari Naruto.
Meskipun begitu, kekuatan dalam mode ini sangat hebat. Saat Naruto berubah di depan Kawaki, Himawari tiba-tiba masuk ke ruangan dan memanggil nama ayahnya. Himawari sangat khawatir dengan perubahan Naruto. Himawari menganggap kalau ada sesuatu yang berbahaya. Setelah datangnya Himawari, Naruto langsung melepaskan mode cakra Kuramanya. Naruto mengatakan kepada Himawari bahwa, "Tenang Himawari, ini bukan masalah besar." Naruto mengatakan hal tersebut karena Himawari terlihat khawatir dan seperti ada masalah yang besar. Sampai-sampai Naruto berubah ke mode cakra Kurama. Kawaki lalu terdiam dan tidak berniat kabur lagi. Namun dia masih heran dengan Naruto, Hokage yang baru saja dia kenal. Kemudian ada seseorang lagi yang memegang gagang pintu. Orang itu adalah Boruto. Boruto mengatakan, "Aku pulang." Himawari terlihat sangat gembira mendengar kakaknya pulang. Sementara itu Naruto menata mejanya kembali yang sudah dibalikan oleh Kawaki karena merasa terancam. Setelah menata mejanya, Naruto mengatakan, "Boruto, mudah-mudahan situasinya tidak tambah kacau." Setelah mengetahui kepulangan Boruto, Naruto khawatir kalau situasinya menjadi tambah kacau, karena Naruto belum mengatakan kepada Boruto kalau Kawaki ada di rumah mereka dan akan tinggal bersamanya. Dalam hati Kawaki mengatakan nama Boruto. Lalu Boruto membuka pintu dan mengatakan, "Aku pulang." Awalnya Boruto biasa-biasa saja, namun setelah melihat Kawaki yang ada di rumahnya, dia menjadi terkejut. Sementara Kawaki hanya terdiam sambil melihat Boruto. Setelah melihat Kawaki, Boruto mengatakan, "Hei dasar payah, apa kau orang yang tadi? Apa kau orang dari..." Kawaki langsung menjawab, "Kau, si bocah karma itu?" Boruto menanyakan kepada Kawaki, "Sedang apa kau di rumahku?" Boruto menanyakan hal itu karena dia merasa kebingungan dan heran dengan seseorang di rumahnya yang sebelumnya dia temukan saat misi. Naruto lalu menjelaskannya kepada Boruto. Naruto mengatakan kepada Boruto bahwa mulai saat ini kita akan tinggal bersamanya. Jadi kalian harus akur ya. Mendengar ayahnya, Boruto langsung terkejut. Boruto mengatakan, "Apa? Maksudmu tinggal bersama?" Dalam hati Kawaki mengatakan, "Boruto, orang ini anak seorang Hokage?" Dari sini Kawaki jadi mengetahui kalau Boruto adalah anak dari seorang Hokage, orang yang Kawaki rasa lebih kuat dari Jigen. Kemudian Boruto mengatakan kepada Naruto bahwa, "Sungguh, aku menyerah. Tidak kukira kau akan mengatakan hal itu." Naruto mengatakan, "Alasan tetaplah alasan. Kuharap kau mengerti." Boruto berjalan ke tempat di mana vas bunga tadi dipecahkan. Boruto kemudian melihat vas bunga yang sudah dipecahkan Kawaki. Kawaki melihat ke arah Boruto. Setelah melihat vas bunga yang pecah, Boruto mengatakan, "Oi, bukankah ini vas bunga milik Himawari? Kenapa bisa pecah begini?" Himawari kemudian menghampiri Boruto. Himawari terkejut melihat vas bunga kesayangannya yang sudah pecah. Naruto menjelaskan kepada Boruto bahwa tadi kami sedikit bertengkar, jadi vasnya jatuh dan pecah. Boruto kemudian melihat ke arah Kawaki. Kawaki juga santai menatap Boruto. Boruto merasa kesal dengan Kawaki. Boruto langsung menganggap kalau Kawaki yang sudah memecahkan vas bunganya. Padahal Boruto tidak mengetahui kejadiannya. Apakah vas bunga itu pecah karena ulah Kawaki atau bahkan ulah Naruto? Boruto mengatakan, "Bertengkar. Apa kau yang melakukannya, dasar payah?" Boruto mengatakan hal itu kepada Kawaki sambil mendekati Kawaki dengan perasaan kesal. Melihat Boruto yang menghampiri Kawaki, Naruto mengatakan, "Oi, hentikan Boruto." Dengan santainya Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Cerewet, bukannya ini rumahmu. Tenanglah." Boruto mengatakan, "Apa kau bilang?" Boruto kemudian menggenggam erat kerah baju Kawaki dengan perasaan kesal. Boruto mengatakan, "Kau tidak boleh bersikap seperti itu pada orang yang berusaha membantumu." Kawaki mengatakan, "Kau bisa merusak bajuku, kau tahu?" Hinata sangat khawatir dengan Boruto dan Kawaki yang mulai bertengkar. Hinata mengatakan, "Hentikan kalian berdua." Hinata bermaksud menghentikan pertengkaran Boruto dan Kawaki. Namun Naruto mengatakan kepada Hinata, "Tidak, tunggu." Hinata heran dengan tindakan Naruto yang membiarkan Boruto dan Kawaki bertengkar. Boruto dan Kawaki saling menatap. Boruto mengatakan itu bukan vas bunga biasa, Himawari yang membuatnya.
dan menjadikannya sebagai hadiah ulang tahun ibu. Kawaki hanya diam dan melihat ke arah Himawari yang sedang memperbaiki vas bunganya yang pecah. Himawari sangat bersedih dengan vas bunganya yang pecah dan berusaha memperbaikinya. Setelah melihat Himawari, Kawaki langsung melepaskan genggaman tangan Boruto. Kawaki lalu mengatakan, "Aku yang salah. Aku tidak berniat melakukannya." Boruto terkejut dengan perkataan Kawaki yang baru saja mengakui kesalahannya. Ternyata meskipun Kawaki adalah anak yang tidak sopan dan nakal, tapi dia juga dapat bersikap baik dan mengakui kesalahannya. Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Apa maksudmu? Apa ada hal yang ingin kau katakan padaku?" Kawaki menjawab, "Aku Kawaki, dasar payah." Kawaki tiba-tiba memperkenalkan dirinya kepada Boruto. Naruto dan Hinata merasa lega dengan Kawaki dan Boruto yang mulai terlihat akur. Boruto lalu membalas perkataan Kawaki bahwa, "Aku Boruto. Ingat baik-baik, dasar tukang numpang." Dan itulah akhir cerita dari manga Boruto chapter 26. Itulah pembahasan kita mengenai anime Boruto episode 190 dan manga Boruto chapter 26. Jika ada kesalahan dari video ini atau pembahasan yang kurang lengkap, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.